Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mbak Marsya, boleh bimbing doa? Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Galuh. Galuh ya. Kenapa dia nggak berangkat? Sakit. Oke. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar tentang apa? Belum tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu judulnya hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3. Kemudian sebelumnya kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Tidak memilih teman. Tidak memilih teman. Baik, siapa lagi? Saling menghormati. Baik, saling menghormati. Ya benar. Jadi hidup rukun itu kita harus bisa menanamkan rasa nyaman, tentram, damai, dan masih banyak ya. Kemudian ibu mau bertanya, jika kalian kan sekolah ya, kan kalau sekolah kan ada jam istirahat, apa yang kalian lakukan waktu jam istirahat di sekolah? Makan bersama teman Bu. Makan bersama teman. Baik, Marsya? Bermain bersama teman Bu. Ya, baik. Jadi itu semua itu adalah salah satu contoh dari hidup rukun di sekolah ya. Kemudian selain itu kita juga harus bisa saling menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan jangan memilih-milih teman. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan gambar ini kan? Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar jawab. Nanti apa yang dimaksud dengan gambar ini dan apa yang akan terjadi jika ini tidak dilakukan secara bersama-sama. Paham? Gambarnya ya. Gambarnya ini, kemudian Ibu akan memberikan lembar jawab soal. Lembar jawab. Nanti kalian tulis di sini ya. Apa yang terjadi pada gambar ini jika tidak dilakukan secara bersama-sama? Kalian tulis. Ibu akan berikan kalian waktu. Jadi maksudnya gini. Maksud dari gambar ini, mereka itu sedang apa? Dan apa yang terjadi jika pekerjaan ini itu tidak dilakukan secara bersama-sama? Paham? Yang pertama dulu ditulis. Apa yang dimaksud dengan gambar ini? Kemudian kalau sudah, soal yang nomor 2, apa yang terjadi jika pekerjaan ini tidak dilakukan secara bersama-sama? Boleh.
Yang sudah bisa dikoreksi lagi. Sudah? Kalau sudah dikoreksi lagi ya. Sudah? Udah? Semua udah? Sarah udah? Udah. Ya, baik. Ada yang mau maju untuk mempresentasikan jawabannya? Sarah, maju. Sini nggak apa-apa. Baik, soal nomor 1 tadi, apa yang dimaksud dengan gambar ini? Jawabannya Sarah? Menyapu, bisa dibilang tugas piket ya. Kemudian apa yang terjadi jika pekerjaan ini tidak dilakukan secara bersama-sama? Berat. Berat ya. Selain berat, siapa lagi? Iza, apalagi selain berat? Marsha, selain berat apalagi jika pekerjaan piket kelas itu tidak dilakukan secara bersama-sama? Jadi Rara tahu nggak? Jadi Cepat selesai. iya, tidak cepat selesai bisa. Terus misal kalau di kelas tuh pembagian tugas piket ada 4 orang. Ini ya 4 orang ini. Terus yang kerja misalnya cuma Sarah. Kalau cuma Sarah, padahal kan kelasnya kan lebar ya. Jadi kan mungkin bisa jadi kurang bersih, tidak tepat waktu, tidak cepat gitu. Jadi Sarah boleh kembali ke tempat. Baik. Nah, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan. Ini adalah gambar piket kelas yang dilakukan secara bersama-sama. Manfaat piket kelas dilakukan bersama-sama yaitu kan biar pekerjaan piket kelas cepat selesai, kemudian biar cepat bersih. Kalau kita belajar di kelas dalam keadaan kondisi kelas bersih kan kita nyaman, damai, dan tentram. Baik, paham? Paham. Nah, kemudian sebelumnya lanjut ya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat perintah larangan? Kalimat perintah larangan, ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Jadi gini ya. Jadi kalimat perintah larangan itu adalah sebuah kalimat yang digunakan seseorang untuk melarang melakukan sesuatu. Kemudian kalian bisa ngasih contoh nggak kalimat larangan itu contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Belum tahu ya? Berarti gini, Ibu akan kasih contohnya. Yang pertama, misal jangan bermain layangan di jalanan. Itu kan berarti kan melarang sesuatu. Kalau kita main layangan di jalan, nanti kita akan ke apa? Ketabrak. Ya, ketabrak kendaraan. Nah, seharusnya bermain layangan itu di mana? Di mana? Lapangan. Ya, di lapangan. Soalnya kan lapangan kan luas. Kemudian yang contoh yang kedua itu dilarang parkir di depan pintu. Kalian pernah nggak melihat sebuah kata itu
di depan pintu atau di mana-mana pernah kan? Jangan parkir di depan pintu. Baik. Kemudian selanjutnya ibu akan memberikan kalian gambar. Memberikan kalian gambar ini. Kemudian nanti kalian membuat kata ya, bukan kalimat. Jadi kata itu cuma satu toh. Kalau kalimat kan rangkaian dari beberapa kata. Kalau kata itu cuma satu. Jadi dari gambar ini kalian buatlah tiga atau berapa kata-kata yang sesuai pada gambar ini. Ditulis di lembar jawabnya yang bawah tadi. Coba bisa nggak? Sesuai gambar ya. Kata perintah ya. Sesuai dengan gambar ini tadi. Baik. Sebisa kalian aja yang sesuai dengan gambar. Boleh 5, minimal 3 lah. Ada yang sudah angkat tangan. Dah. Nah, yang sudah siapa? Baik. Dia atau belum? Iya gambarnya. Ya. Yuk, bisa kalian. Satu-satu ya. Mulai dari Rara jawabannya. Punya Rara. Bersihkanlah. Yang keras. Bersihkanlah. Bersihkanlah. Sarah. Punya Sarah. Apa? Keras gak apa-apa, salah gak apa-apa. Sapukanlah. Sapukanlah. Itu bisa disingkat lagi. Sapulah ya. Sapulah. Iza? Hapuslah papan tulis. Hapuslah. Bisa kalau hapuslah papan tulis berarti berapa kata? Itu kalimat. Kalau kata cuma satu. Hapuslah itu juga bisa. Kalau Masya? Hapuslah papan tulis. Bisa jadi kerjakanlah. Jadi kan ini kan mereka sedang mengerjakan sesuatu. Baik. Jadi punya Rara apa? Punya Rara bersihkanlah. Sarah sapulah. Iza hapuslah. Bisa bersihkanlah juga bisa, sapulah bisa, hapuslah bisa, kerjakanlah bisa, lakukanlah juga bisa. Baik.
kita akan belajar matematika. Ya, kemudian ini langsung semua. Nih. Yuk, satu-satu kalian urutkan kelereng ini dari jumlah yang paling kecil ke yang paling besar. Boleh. Siapa? Sarah dulu. Dipilih, diurutkan, taruh sini. Dijajar. Ini dari yang terkecil kemudian ke besar. Jadi taruh kelerengnya ke arah sana. Mulai Sarah. Dihitung jumlahnya dan bilang yang keras nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya. Selanjutnya bawah sini nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang paling kecil yang pertama adalah angka 5, kemudian 8, kemudian 11. ya, bagus. Kemudian ibu akan ambil sekarang mulai dari arah bisa diambil, diurutkan paling dari yang terkecil ke besar, ditaruh sini. 1, 2, Yang keras 1, 2, 3, 4. ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. berarti yang dari terkecil adalah angka 2, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. berarti kalian sudah bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya dari besar ke kecil ya. Bagus. Nah, kemudian kalian pernah dengar nggak bilangan lompat 2? Ada yang pernah dengar? Lompat 2, lompat 3, lompat 4, lompat 5. Ada yang pernah dengar? Oke, aku contohin. Jadi yang dimaksud dengan bilangan lompat 2 itu gini. Misal ibu naruh di sini 4 kelereng. Kemudian di sini ada 6 kelereng. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelereng. Gini ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan bilangan lompat 2 adalah kenapa bisa dinamakan lompat 2? Karena ini kan ada berapa kelereng? Ada berapa? 4. Kemudian di sini ada 6. Di sini ada 8. Kan lompat 2 ya? 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 2? 8. Jadi paham nggak? Lompat 2. Nah, misal guru kasih soal. Di sini ada 3 kelereng.
Coba toh kalian yang bisa siapa angkat tangan yang dimaksud dengan bilangan lompat 3 pakai kelereng. Siapa angkat tangan? Sarah? Bilangan lompat 3 dicoba. Ada kelereng. Kan tadi lompat 2, sekarang lompat 3. Coba dihitung. 1, 3, 4, 5, 6. Ya, pintar. Jadi bilangan lompat 3 itu, misal di sini ada 3 kelereng. Terus ibu nyuruh kalian bilang lompat 3, berarti 3 ditambah 3 berapa? 6. Terus 6 tambah 3 lagi berapa? 1, 9. 2, bareng-bareng hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham ya? Oke, baik. Bisa kembali ke tempat. Kemudian ibu akan memberikan kalian soal. Ini dijawab dengan cara panjang dan cara pendek. Tahu apa yang dimaksud dengan cara panjang dan cara pendek kan? Nah, satu-satu ini dikerjakan di sebelahnya ya. Satu-satu. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Yang belum paham bisa tanya, angkat tangan, kemudian bertanya. Clara dibiasakan kalau mengerjakan jangan gini. Oh iya, tadi pembahasannya. Ya. Kalau belum ada yang belum paham bisa tanya ya, angkat tangan. Bisa enggak? Ya, baik. Sekarang kita bahas bersama-sama aja ini. Tadi soal yang pertama apa? Dibaca, boleh dibacakan Sarah? Pak Uti mempunyai kapur semula 478. 478. Ya. Kapur yang sudah terlingkungkan sebanyak 256. 256. Baik. Berapa banyak kapur yang tersisa?
Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi kan pertama Pak Udi mempunyai kapur 478, digunakan sebanyak 256. Jadi ini termasuk pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Baik, pengurangan dengan cara panjang 478. Berarti kan panjangnya berarti 4 itu ratusan. Ratusan berarti kalau 478 ratusannya itu berapa? Angka berapa yang jadi ratusan? 400 plus angka 7 ini yang dimaksud puluhan itu angka berapa? 7 berarti 70. Kemudian yang terakhir yang dimaksud dengan satuan adalah 8. Kemudian 256 itu yang ratusan adalah berapa? Yang ratusan 200, benar. Puluhan 50. Satuan 6. Jadi cara panjangnya baik, kan udah gini, udah di cara panjang, pengurangan. Baik, 8 dikurangi 6 2. 70 kurang 50 20. 400 kurangi 200 Jadi ketemunya adalah 222. Siapa yang benar? Aku. Oke. Kemudian cara pendeknya 478 dikurangi 256. Jadi cara pendeknya nggak usah pakai diuraikan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Namun langsung begini. 8 kurangi 6 2. 7 kurangi 5 2. 4 kurangi 2 2. Walaupun kita menggunakan cara panjang dan pendek, hasilnya kalau kita ngitungnya benar itu pasti benar. Oke, baik. Baik. Sekarang Ibu akan menunjukkan apa ya? Sebuah ruangan. Kalau misal ruangan kelas kalian tuh harus bersih. Gimana ya, ininya nggak kotor, supaya apa? Supaya kita kan nyaman, tentram, terus waktu kita belajar juga kan nggak mungkin kan kalau kotor, ada buah apa, jadi kan kita belajarnya nggak tenang. Selain harus menjaga kebersihan di kelas lebih indah jika ada hiasan. Bagus. Hiasan itu tidak harus kita membeli di toko-toko lah, tapi hiasan juga kita bisa membuat sendiri, bahkan dari barang bekas. Contohnya, kalian tahu ini bekas minuman apa? Ini habis digunakan, jangan dibuang. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk sebuah hiasan di kelas. Gini caranya, tadi kan udah potong ya, maaf ya. Caranya gini, kalian potong jadi berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ibu memotong jadi 6 bagian, tapi kalau kalian terserah mau jadi 4 atau mau jadi berapa, terserah. Jadi gini caranya, kan dipotong, habis itu ditarik ke sini. Jadi kalian ambil satu titik sudut di tengah, kemudian gini, terus gini, kemudian terakhir gini. Tapi jadi apa ini? Kayak bunga kan? Jadinya tengahnya harus ya dikasih lem bakar. Jadi gini, sederhana kan, simpel ya. Baik, sekarang ibu akan memberi kalian tugas membuat sebuah hiasan yang bahannya itu harus cuma satu. Ibu mempunyai tahu nggak apa ini? Kertas lipat. Baik, kertas lipat.
Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah hiasan kelas sebisa kalian. Kalian mau buat apa, kayak rantai-rantai juga bisa, kerucut juga bisa. Terus nanti kalian pakai jarum buat gantungin hiasannya di jendela. Oke? Ibu bagi ya. Ini mau warna-warni apa gimana? Warna-warni ya? Terserah kalian mau buat apa. Oke, akan dikerjakan. Ada yang butuh gunting? Nanti gantian ya. Soal yang tadi, jawaban yang tadi dikumpulin dulu. Mau buat apa? Ayo. Kerucut. Bisa nggak? Pakai guntingnya yang hati-hati ya. Oh iya, ini ibu punya lem. Bisa? Ibu bantu ya. Ini ya. Oke. Nah, gini. Sekarang duduk dulu, semuanya duduk dulu. Duduk. Gini. Nanti kita menghidup kelasnya, kalian lanjut lagi. Nah, sekarang ibu tutup dulu ya.
sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjut besok. Kita tutup dengan doa, Marasya. Beri salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan boleh lanjut dulu.